anehnya dengan mengupload meme, padahal mobilnya meme itu sudah dari 2000 apa ya, akhir tahun kemarin ya, tapi baru dikirim bulan 1 dan kalau sekarang kan dipikir Mei ya. Banyak orang mengira bahwa itu adalah anak masih baru punya mobil, baru pertama kali punya mobil, pamer lah ini toh. Saya bukan ingin menanggapi, cuman saya kurang tahu kenapa orang-orang jadi sensi banget dengan apa yang dilakukan oleh meme, padahal itu atau karena saya pertama kali pakai TikTok ya, di TikTok itu meme dihujat habis-habisan. Bahkan ada yang nanyain apakah meme itu anak saya atau anaknya Pak Tony. Saya kurang tahu ya, dulu meme itu waktu SD-nya dibully habis-habisan oleh temannya karena dia putih. Dia ditanyain bahwa dia itu bukan orang lokal. Bahkan meme sempat dijuluki anak haram, bahkan meme itu sampai hampir bunuh diri, Mbak. Tangannya itu dikerat-kerat. Itu waktu SD. Dan saat dia dewasa, akhirnya sekarang ini banyak orang yang menanyakan, apakah bapaknya dia itu bukan Pak Tony? Halo? Apakah bapaknya Meme itu bukan Pak Tony? Apakah saya menikah dengan orang Indonesia? Apakah itu anak haram? Atau itu anak buangan? Atau anak... memori saya jadi teringat kemarin. Oke. Jadi memori saya baru teringat kemarin. Ambruk. Baru kemarin tuh ada beberapa orang yang menanyakan seperti itu. Saya kurang tahu nih, saya sampai menemani Meme ke Jakarta ini. Jadi ada yang menanyakan ya kalau di TikTok sama di Facebook mungkin banyak orang baru ya. Banyak orang baru belum mengenali saya. Itu kata-katanya wow banget loh, Mbak. Nanyain apakah Meme itu anak haram atau Meme itu bukan sama Pak Tony atau Meme itu saya cuman apa sih yang ingin diketahui oleh para netizen itu? Ya saya paham sih banyak orang baru tidak mengenali saya. Bahkan ada yang bilang Meme itu keturunan dari Dajjal. Sampai saya ngomong kayak gitu, ya Tuhan. Sampai segitunya kalian ngomong. Aduh, saya kaget banget. Apakah dengan mengatakan seperti itu, seandainya nih saya akui nih di depan kalian, Meme itu anak haram. Meme itu benar anak Dajjal seperti yang kalian katakan. Dan itu berakibat fatal pada anak saya. Apakah kalian merasa bangga? Oke, saya bilang, Meme bukan anak saya. Kalian senang. Atau saya ngomong, Meme bukan anaknya Pak Tony. Apakah itu tujuan kalian? Jika kalian tahu itu bukan anaknya saya, terus apa yang ingin kalian ungkapkan? Aduh, saya sampai saya bilang, iya Mbak itu anak saya sama jenderal. Ya Tuhan. Ini pernah kejadian, kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu, itu terjadi pada Thomas. Dan Thomas itu yang menanyakan bos saya sendiri, yang punya perusahaan. Tahu nggak apa yang terjadi pada Thomas? Thomas itu disuruh sama bos saya, ditanyakan sama bos saya, kamu tanya sama mamimu akte lahirmu. Akte lahirmu itu kamu, saya rasa kamu itu bukan anaknya Yuni. Terus anak saya kan pulang nanya, Mami ya, boleh nggak melihat akteku? Aku nanya, kenapa kamu tiba-tiba minta aktemu sayang? Ya karena ada yang nanyain bahwa aku bukan anakmu. Terus aku nanya sama Thomas, seandainya kamu bukan anakku, apakah kamu akan meninggalkanku? Terus Thomas bilang, enggak Mami. Seandainya kamu anakku, apakah kamu tidak boleh aku marahi? Jadi memang banyak orang-orang yang tidak mengenali saya nggak menyalahkan kalian. Cuman pertanyaan saya ini, apakah kalian tuh bangga dengan menanyakan sesuatu, terus orang tersebut akan mikir yang aneh-aneh? Kalian paham nggak sih maksud saya? Kalaupun itu adalah bukan anak saya, kalaupun Meme sama Koko Thomas bukan anak saya, setidaknya saya membiayai mereka hidup, saya memberikan nafkah sama dia, sementara orang tua kandungnya tidak memberikan nafkah. Apakah saya tidak pantas dianggap orang tuanya? Saya nanya sama kalian, seandainya benar Meme itu bukan anak saya, seandainya memang benar Thomas itu bukan anak saya, apakah kalian akan merasa senang dengan pengakuan saya itu? Apakah kalian merasa bangga? Saya nggak marah loh, saya nggak marah, nggak apa-apa. Karena sebelum ada di media sosial ini, sebelum ada di media sosial di tahun 2018, waktu Mas Andrew datang ke saya meminta saya untuk
Untuk buat podcast itu saya dulu nggak mau, Mbak. Karena saya takut privasi keluarga saya itu diurusin. Karena keluarga saya yang di Hong Kong itu anti media sosial. Bener nggak? Jadi gini loh teman-teman, kalian punya sakit hati, kalian punya luka, kalian punya kecewa sama orang lain. Tapi nggak perlu kan kalian menanyakan apakah itu benar anak saya atau bukan. Ini adalah penjelasan saja ya. Karena saya takutnya nih, kalau kebiasaan kalian ingin tahu privasi orang terlalu dalam, takutnya suatu saat kalian sendiri bermasalah dengan orang lain. Ngerti nggak maksud saya? Bisa terjawab ya pertanyaan itu ya. Jadi saya cuman pingin bilang, eee, kalau kalian ingin membutuhkan jawaban, apa deh kalian maunya? Jadi buat teman-teman nih yang mengatakan bahwa meme itu anak haram, meme itu anak dajjal, mmm, janganlah, jangan, jangan kayak gitu. Kalaupun meme anaknya dajjal, itu ya dia pengen jadi orang baik boleh nggak? Apakah anak dajjal itu tidak boleh bahagia? Kalaupun meme itu anak haram, apakah kalian ingin melihat bahwa dia itu jatuh? Hah? Jangan noh, nggak boleh ya. Dan kalaupun Koko Thomas bukan anak saya, kalian jangan menghakimi. Saya sudah membesarkan mereka. Hah? Kenapa sih? Kan nggak boleh toh. Jadi, saya terlalu banyak nih ngurusin orang lain. Bener, saya terlalu banyak membongkar sindikat. Saya terlalu banyak menyakiti para para penipu-penipu. Nah, kalian kan nggak tak tipu nih. Apakah yang nanyain kayak gitu akan menanyakan pribadi anak-anak saya? Bener nggak? Sebenarnya nggak masalah kalian menghujat, saya sudah siap. Dulu saya pernah dikatakan sama teman saya, "Miss Yuni untuk jadi terkenal resikonya itu dihajar netizen." Dan saya bilang, "Nggak apa-apa untuk kebaikan orang sih saya siap dihajar netizen." Saya siap dihajar netizen, waktu itu saya katakan itu sama teman saya. Wah, bukan cuma saya ternyata yang dihajar. Anak-anak saya dihajar semuanya sama netizen. Sampai dikatakan anak haram lah, anak apapun. Ya tolong ya. Kalaupun dia, gini loh Mbak, kalau itu memang benar bukan anak saya, terus orang tuanya tidak mau merawat, saya menafkainya boleh nggak? Daripada nih dia punya ayah, daripada dia punya ibu tapi dia tidak ngerumat, bahkan dibuang, bener nggak? Saya pribadi merasa lost doll, cuman kan anak saya sudah bisa membaca toh Mbak. Iya, takutnya salah paham, bener nggak? Jadi tapi saya nggak apa-apa, saya nggak marah, saya cuman mengingatkan hati-hati. Kalau namanya orang, ya jadi namanya orang itu bagaimana sih? Ojo kebacut, ojo over. Saya takutnya kalian kan punya keturunan. Kecuali kalian adalah sindikat-sindikat yang saya serang, akhirnya kalian mencoba menyerang saya. Jadi, eh, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya wis nggak apa-apa lah. Sakarepe kalian wis menghujat saya. Tapi kalian menghujat saya bukan berarti saya berhenti untuk sikat sindikat ya. Saya tidak akan pernah berhenti untuk sikat sindikat. Kalian mengatakan anak saya itu apapun saya nggak masalah. Kalian nggak bisa ngajar saya, makanya kalian ngajar anak-anak saya. Bukan hanya kalian, bos saya aja ngajar anak saya. Bos saya aja nyuruh si Thomas untuk tanyakan akte kelahirannya ke saya. Dan itu menjadi pengingat saya, betapa jahatnya mulut manusia. Dia Thomas pulang tiba-tiba nangis dan meluk saya. "Mami ya, boleh nggak kasih aku akte lahirku?" Hah? Bos saya loh itu, bos saya. Ngomong sama anak saya secara pribadi, nyuruh nanyain aktenya. Jadi kalau hari ini netizen julid menghina saya, bahwa Meme bukan anak saya, ataupun anak haram, ataupun anak dajjal, itu waduh saya sudah nggak apa-apa wis. Kan saya nggak kenal sampean.
Wong bos saya sendiri aja pernah menjatuhkan segitunya kok. Jadi mereka tidak menanyakan apa yang saya lakukan, apa yang bisa saya bantu buat orang lain, tapi mereka lebih apa ya, lebih ke personal ya, ke personal saya. Apakah Miss Juni itu pernah menikah sama orang Indonesia? Pernah, Mbak. Saya pernah menikah dengan orang Indonesia. Saya pernah menikah dengan orang Tangerang. Dia menghabiskan harta saya, bahkan saya dihina, dimaki-maki. Masih ada rekamannya, Mbak. Masih ada rekamannya mereka menghina saya. Masih ada. Saya pernah menikah dengan orang Tangerang, Jakarta. Tapi dia mencintai pembantu saya. Di Makau mereka pakai baju couple, mereka bercinta. Bahkan salah satu tempat keagamaan itu pun menjatuhkan saya habis-habisan. Karena itu saya tidak percaya dengan orang. Tapi saya tidak pernah membenci orang tersebut. Jadi kalau kalian nanya pernah di tahun berapa ya saya menikah sama orang Tangerang, nggak tahu saya tahun berapa. Saya beliin semua rumahnya. Kenapa sih saya tahu banget kalau perempuan itu jatuh cinta dengan segalanya. Dengan uang-uangnya juga diberikan. Nah itulah kelemahan wanita. Saya pernah merasakan kenapa saya tahu banget. Jadi buat teman-teman, boleh kalian menghina saya. Tapi jangan menghina keturunan saya. Walaupun dia anak dajjal, anak haram. Dan ada tetangga saya ataupun teman saya sekolah, teman saya SD, SMP, SMA. Itu tiba-tiba muncul komen dan menyakiti saya. Sepertinya mereka tidak terima dengan keberhasilan saya bisa membantu orang lain. Sepertinya tetangga, teman, dan saudara-saudara saya itu tidak suka saya bisa membantu banyak orang. Aneh kan? Tapi saya nggak akan membahasnya di sini. Saya cuma mengingatkan, apakah saya pernah mengambil suami kalian? Apakah saya pernah menipu kalian? Apakah pernah saya meminjam uang kalian sehingga kalian menghina saya seperti itu? Jadi tidak apa-apa. Saya selalu katakan, kalian boleh hina saya mungkin ikhlas hari ini. Tapi malaikat tidak ikhlas dengan apa yang kalian lakukan pada saya. Ya. Jadi buat teman-teman, tetangga saya karena tahu saya viral di kampung ataupun saudara saya, teman-teman saya SD, SMP, SMA mencari celah, bahkan membongkar aib saya, menghina saya izinkan kalian untuk melukai saya selagi saya tidak merampas suami sekalian, saya tidak merusak rumah tangga kalian dan saya tidak meminjam uang kalian. Silahkan hina saya. Saya nerima apa adanya. Yang penting saya nanam bagus, semoga saya tetap bagus, oke? Jadi sekali lagi, saya ikhlas. Saya ikhlas sebagai orang. Tentunya kalau kalian ingin mencari kelemahan saya, kalau kalian ingin menghina saya, terlalu banyak kelemahan saya, tapi itu masa lalu saya. Itu masa lalu saya. Kalau dulu saya jahat, saya sudah akui. Saya itu orangnya jahat banget. Kalau kalian lihat saya 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, saya tidak segan-segan melakukan apapun pada siapapun. Bahkan saya akan mendatangi rumah kalian kalau saya merasa difitnah. Tapi tidak hari ini. Tapi tidak hari ini. Hari ini saya pasrahkan hidup saya sama Tuhan setelah saya pincang, setelah saya semper, setelah saya punya getah benih, setelah saya divonis hampir mati, saat ini saya tidak akan bertengkar dengan siapapun. Saya akan melakukan yang terbaik agar belajar lebih baik lagi. Jadi kalau buat teman-teman, saudara saya, teman sekolah saya, tetangga saya, ingin membongkar aib saya, ingin menghina saya persilahkan. Saya kasih kalian platform untuk menghina saya. Jadi saya izinkan kalian untuk menghina saya. Saya tidak akan marah dengan hinaan kalian. Yang penting saya tidak merusak kalian sama sekali. Ya, itu aja ya mungkin ya. Jadi